Baik, kita simak paparan Pak Rifson Baswir. Pak Rifson, sekarang waktu Anda, Pak. Silakan. Pak Rifson, di mana di kau? Berapa menit, Pak Zum? Kira-kira 15 menit, lebih kurang. Semua pembicara sama. Oke, iya, makasih. Oke, Bapak, Ibu semua, Bapak Moderator, Pak Bupati Hulu, ya, Pak Awan, Bu Laksmi, satu lagi Bu Safitri, gitu ya, biar nggak sama. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, juga kepada semua Waalaikumsalam. peserta. Saya pertama-tama selalu merasa perlu, gitu ya, untuk meluruskan. Setiap kali muncul diskusi, pembicaraan ya mengenai ekonomi kerakyatan, maka ada kesan gitu ya bahwa ekonomi kerakyatan itu dikaitkan dengan hal-hal yang serba kecil gitu. Entah itu berkaitan dengan UMKM, entah itu berkaitan dengan petani, entah itu berkaitan dengan lahan gambut gitu ya. Nah, ini perlu pelurusan gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai ekonomi kerakyatan, maka kata kerakyatan ya di dalam konsep ekonomi kerakyatan itu diambil dari sila keempat Pancasila. Jadi bukan berarti kepemihakan kepada yang serba kecil. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam sila keempat Pancasila itu, ya bunyinya kan jelas ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dibicarakan di sana adalah mengenai masalah demokrasi. Jadi secara konsepsional, kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, itu yang dimaksud sebenarnya adalah satu ajaran ya, satu faham yang dalam bahasa lainnya dikenal sebagai demokrasi ekonomi. Yaitu suatu ajaran ekonomi yang menganjurkan keikutsertaan rakyat banyak sebagai pemilik alat-alat produksi ya dan sebagai pengendali jalannya roda perekonomian. Dan itu saya kira tertera sangat jelas di dalam Undang-Undang Dasar ya pasal 33 yang asli. Di sana dikatakan bahwa dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi ya produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan ya dan pengendalian masyarakat. Kemakmuran masyarakat lah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Jadi inilah inti ya sebenarnya dari apa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan gitu. Bahwa ekonomi kerakyatan itu akan berkaitan dengan koperasi, berkaitan dengan petani gambut, berkaitan dengan UMKM, ya itu hanya bagian-bagian saja gitu ya dari bentuk pengamalan ekonomi kerakyatan. Nah, bagaimana bentuk pengamalan yang lebih lengkap gitu ya? Kalau kita bicara mengenai ekonomi kerakyatan, maka saya kira kita harus melihat gitu secara lebih jelas ke dalam Undang-Undang Dasar gitu. Di dalam Undang-Undang Dasar jelas dikatakan bahwa dalam rangka ya demokrasi ekonomi, dalam rangka ekonomi kerakyatan itu, ya maka kalimat selanjutnya setelah kalimat yang saya petik tadi dikatakan sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Jadi kalau kita mau tahu peta jalan ya pengamalan ekonomi kerakyatan itu mudah sekali sebenarnya. Tinggal mengacu saja ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, secara lengkap saya kira kita semuanya mestinya sudah hafal gitu ya bahwa dikatakan bahwa dalam rangka demokrasi ekonomi, dalam rangka ekonomi kerakyatan maka satu ya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan seterusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi kalau kita lihat ya, baik dari segi pengertian, dari segi cakupan, sampai kepada peta jalannya, ya amanat ekonomi kerakyatan itu sudah sangat jelas gitu.
Yang jadi persoalan kemudian adalah ya penjabarannya secara lebih detail. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh sederhana sekarang, ya pasal 33 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Saya kira banyak orang bisa membaca, gitu. Pasti bisa membaca. Tetapi sedikit sekali yang benar-benar bisa menjabarkan gitu, apa yang diamanatkan oleh pasal 33 ayat 1. Gitu. Misalnya saja, ya di sana ada kata-kata usaha bersama. Gitu. Nah ini kata-kata ini sering ditonjolkan. Gitu. Bahwa seolah-olah kalau usaha bersama berarti ekonomi kerakyatan. Pada kalimat lengkapnya bukan seperti itu. Gitu. Ya di dalam pasal 33 dikatakan ya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Jadi kata kuncinya adalah pada azas kekeluargaan. Gitu. Nah ini sesuatu yang menurut saya masih jarang disosialisasikan. Ya apa persisnya gitu ya yang dimaksud dengan azas kekeluargaan gitu, di dalam pasal 33 ayat 1 itu. Gitu. Nah saya mencoba mencari tahu ya, saya buka-buka karya-karya Bung Hatta. Alhamdulillah ketemu gitu ya dalam salah satu tulisan beliau dengan jelas dikatakan bahwa azas kekeluargaan itu ialah koperasi. Wah, ini kan berarti perlu penjelasan lebih lanjut gitu ya. Jadi kalau dalam rangka demokrasi ekonomi itu kita harus menyusun perekonomian ya sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan, sedangkan azas keluargaan itu sendiri ialah koperasi, maka sebenarnya ya secara implisit Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa ekonomi Indonesia ini secara makro sebenarnya ingin dikembangkan gitu ya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Jadi makronya juga berwatak koperasi, mikronya juga bercorak koperasi. Ini saya kira amanat yang disampaikan oleh pasal 33 ayat 1. Nah, lebih detailnya kalau kita bicara koperasi, maka sama juga ya dengan pengertian konkretan, pengertian azas keluargaan. Ini juga perlu penjelasan secara detail gitu. Kenapa? Karena ternyata kalau saya lihat ya banyak juga salah paham gitu. Dan ini nanti erat sekali kaitannya dengan koperasi petani gambut yang sudah dikembangkan di beberapa tempat. Misalnya apa? Misalnya dikatakan di dalam prinsip koperasi, salah satu prinsip yang paling penting kalau kita bicara koperasi itu adalah prinsip mengenai keanggotaan. Ini prinsip nomor 1 ya, dikatakan ya, bahwa koperasi itu keanggotaannya harus terbuka dan sukarela. Ya, terbuka artinya tidak boleh ada diskriminasi, sukarela artinya tidak boleh ada paksaan untuk menjadi anggota. Nah, ini ya prinsip ini secara konseptual itu sudah bermasalah gitu. Ya, khususnya sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 12 1967, dilanjutkan ke Undang-Undang 2592 dan terakhir masuk ke dalam Undang-Undang 17 tahun 2012. Undang-Undang 17 2012 kemudian batal demi hukum. Ya, apa yang terjadi gitu ya dengan prinsip keanggotaan yang bersifat terutamanya terbuka. Gitu. Sejak Undang-Undang 1267 ya, keanggotaan terbuka ini cenderung dibelokkan gitu. Kenapa? Karena kemudian koperasi didorong untuk berkembang sesuai dengan golongan-golongan anggotanya. Jadi dia tidak lagi bersifat terbuka. Gitu. Misalnya saya ambil contoh sederhana. Kalau kita bicara mengenai koperasi petani gambut, bahwa namanya saja sudah koperasi petani, ya berarti hanya petani saja yang boleh jadi anggota. Gitu. Yang tidak petani tidak boleh jadi anggota. Pasti banyak di antara kita yang bingung. Wah, ya iya dong, harusnya begitu dong, gitu ya. Ya. Nah, padahal kalau kita bicara koperasi yang berkaitan dengan lahan gambut, itu ada macam-macam. Ada koperasi sawit. Koperasi sawit itu juga koperasi sendiri, gitu. Ya, tapi tidak menyebut diri spesifik sebagai koperasi petani gambut. Gitu. Nanti ada lagi nanas, ada lagi kopi, ya dan seterusnya. Bahkan saya agak terkejut gitu setelah saya cek ya, ternyata ada juga koperasi madrasah gambut. Wah ini luar biasa. Jadi satu dia harus berkaitan dengan gambut, yang kedua berkaitan dengan madrasah gitu. Jadi kalau nggak ada hubungan dengan gambut, nggak ada hubungan dengan madrasah, lalu praktis tidak boleh jadi anggota. Gitu. Nah inilah yang jadi persoalan gitu ya kalau kita tidak secara konsisten mengikuti prinsip koperasi sebagaimana diamanatkan oleh ya International Cooperative Alliance gitu. Jadi seharusnya bagaimana? Seharusnya ya kalau kita mau bicara pengembangan koperasi terkait dengan keberadaan lahan gambut ya
itu cukup dibentuk itu koperasi pertanian saja gitu. Ya, sehingga tidak ada kemudian pembatasan apakah lahannya gambut atau bukan gambut gitu. Karena kopi bisa ditanam di lahan gambut, bisa di bukan lahan gambut gitu. Begitu juga sawit bisa di lahan gambut, bisa di tidak lahan gambut gitu. Dan seterusnya. Jadi cukup koperasi pertanian gitu. Itu kalau kita bicara mengenai prinsip satu ya. Nah, ini bagi saya penting sekali ya untuk diluruskan supaya apa? Supaya kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi di tanah air itu tidak direproduksi gitu ya secara masif melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh BRG gitu. Ya, kenapa? Karena kalau ini dibiarkan ya, itu nanti sekali dia terbentuk sudah sulit untuk dikoreksi gitu. Ya, ini kaitannya dengan prinsip koperasi. Nah, kalau ini tidak diperbaiki, maka diskriminasi keanggotaan itu akan berdampak sangat serius gitu, terhadap perkembangan koperasi. Pertama, karena ada diskriminasi anggota, maka nanti ada orang yang boleh jadi anggota, ada yang tidak boleh jadi anggota. Nanti ada anggota biasa, ada anggota luar biasa. Yang lebih mengerikan lagi adalah lalu nanti ya akan ada apa yang disebut sebagai pemisahan buruh majikan gitu di dalam koperasi-koperasi yang berkaitan dengan lahan gambut. Kenapa? Karena kalau itu disebut koperasi petani, maka pasti petanilah jadi anggota. Sementara manajernya yang bukan petani tidak boleh jadi anggota, gitu kan? Padahal manajer itu juga bekerja untuk mengembangkan koperasi yang bersangkutan. Gitu. Ya, nah ini banyak masalah ya dan ini tidak spesifik berkaitan dengan koperasi petani gambut. Ini masalah nasional. Tapi alangkah baiknya ini jadi catatan kita. Gitu. Kemudian pasal 33 ayat 2 mengatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup banyak dikuasai oleh negara. Gitu. Dan ini sudah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa ini termasuk di dalam pengertian pasal 33 ayat 2 ini adalah soal keberadaan badan usaha milik negara. Jadi khusus pada cabang-cabang produksi tertentu itu harus diperuntukkan bagi badan usaha milik negara. Gitu. Entah itu yang berkaitan dengan public utilities, entah itu berkaitan dengan sektor-sektor strategis. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau misalnya Badan Restorasi Gambut ya, ingin meningkatkan mengikut sertakan rakyat banyak di dalam pengelolaan atau restorasi lahan gambut, maka pertanyaannya kemudian adalah mana yang lebih pas gitu. Apakah dengan menggunakan koperasi atau dengan menggunakan badan usaha milik desa? Gitu. Ya, ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau dipilih koperasi, risikonya adalah ya ini lagi-lagi melanggar lagi prinsip koperasi yang berikutnya. Bukan hanya masalah keanggotaan yang muncul. Koperasi itu harus bersifat otonom. Padahal kalau sudah ada kehadiran BRG, maka pasti ada intervensi. Ya, kan ini koperasi binaan BRG lah. Nggak ada dalam pengertian koperasi, nggak ada koperasi binaan. Ya, koperasi itu otonom, dia merupakan gerakan ekonomi rakyat ya yang tidak bisa diintervensi, ya tidak bisa diarahkan, ya. Nah, nanti sebaliknya pada sisi keanggotaannya maka dia akan menjadi sangat tergantung gitu. Ya iya kalau BRG ada terus. Nanti kalau BRG nggak ada, lalu koperasi binaan ini lalu nasibnya bagaimana? Terbengkalai kan? Nah, ini catatan. Jadi saya dalam konteks pasal 332 itu kalau dikaitkan dengan keberadaan BRG dan lahan gambut, yang lebih condong untuk mendorong yang dikembangkan itu adalah badan usaha milik desa. Ya dibandingkan dengan pengembangan koperasi. Gitu. Sebab apa? Sebab kalau koperasi itu keanggotaannya tadi ya ada masalah gitu, entah itu diskriminatif, entah itu ada pembedaan-pembedaan. Tapi kalau badan usaha milik desa ini sudah jelas ya, tidak ada masalah ada intervensi dari BRG, tidak ada masalah kalau ada keikutsertaan ya modal dan seterusnya. Dan anggotanya sudah jelas adalah semua masyarakat yang ada di desa lahan gambut yang bersangkutan. Gitu. Dan saya lihat juga BRG sudah banyak juga mengembangkan BUMDes ya terkait dengan pertanian di lahan gambut ini. Gitu. Nah, yang ketiga pasal 333 ya jelas-jelas mengatakan bahwa bumi, air ya dan seterusnya dikuasai negara dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini tentu saja tidak lepas dari program pemerintah ya yang sudah dicanangkan juga yaitu mengenai reforma agraria. Maka saya kira yang perlu dijelaskan juga kalau kita bicara mengenai soal pelaksanaan ekonomi kerakyatan ya atau demokratisasi ekonomi di bidang restorasi lahan gambut sejauh mana gitu ya, sejauh mana reforma agraria
itu benar-benar dilaksanakan ya di bidang restorasi lahan gambut ini gitu. Artinya harus lebih jelas gitu ya statusnya. Ini lahan ya milik siapa, pengelolaannya bagaimana. Kalau itu memang masuk dalam kategori reforma agraria, maka tidak ada salahnya ya bahwa lahan gambut tersebut lalu menjadi semacam ya aset yang diserahkan kepada pemerintah desa, lalu pemerintah desa membentuk badan usaha milik desa untuk menyelenggarakan lahan gambut tersebut. Nah, ini secara garis besar ya hubungan atau penjelasan antara ekonomi kerakyatan dengan keberadaan lahan gambut ya dan apa tindakan yang akan dilakukan oleh BRG gitu. Nah, saya lihat tantangannya ke depan masih cukup berat gitu. Kenapa? Karena tentu saja kalau kita bicara mengenai demokratisasi ekonomi atau pelaksanaan ekonomi kerakyatan di lahan gambut, maka pertanyaannya kemudian adalah bagaimana hubungan gitu ya antara keberadaan BRG yang langsung berada di bawah presiden ya dan kemudian ada keberadaan instansi-instansi pemerintah yang lain gitu yang juga ada sangkut pautnya entah itu dengan lahannya gitu misalnya entah itu dengan kahutla ya entah itu dengan institusinya gitu ya ya nah kalau misalnya sekarang kita bicara BUMDes nanti BUMDes ini di bawah siapa gitu di bawah Kemendagri atau di bawah Kementerian BUMN nah ini satu soal lagi gitu kan. Nah, yang menarik adalah ketika saya tadi bicara menyinggung soal koperasi madrasah gambut, ternyata yang mengembangkan itu Kemenak gitu. Loh, Kemenak ikut-ikutan juga ternyata di dalam ini saya kira perlu ditata dengan lebih rapi gitu ya. Nah, makanya dia harus ada landasannya tadi yang disebut dengan reforma agraria. Kalau reforma agraria, maka sudah jelas ya, itu bisa didelegasikan, didesentralisasikan ya ke pemerintah yang lebih rendah, maka tidak perlu melibatkan entah itu Kemenak, entah itu ke apa instansi pemerintah yang lebih tinggi gitu ya. Jadi saya kira pembagian peran, tugas, koordinasi ya pada tingkat instansi pemerintah pusat ya itu harus lebih jelas. Dan saya kira yang perlu catatan betul adalah bahwa BRG ini tidak berada di bawah kementerian manapun, tapi berlangsung berada di bawah presiden. Oleh karena itu mestinya bisa lebih leluasa ya untuk mendorong langkah-langkah yang lebih jelas, lebih tegas gitu ya, yang kemudian bisa menyebabkan program-program BRG itu bisa dilaksanakan. Kalau saja misalnya bisa lebih tegas gitu ya, misalnya tadi dengan melakukan reforma agraria untuk lahan-lahan gambut, lalu dengan mengembangkan BUMDes gitu ya, maka kerja BRG akan menjadi lebih mudah ya, tidak terlampau banyak harus koordinasi secara horizontal, tapi langsung saja gitu ya ke instansi pemerintah, misalnya dengan Pak Bupati gitu ya. Jadi saya kira persoalan selesai antara BRG dengan Pak Bupati sudah dilaksanakan di lapangan gitu. Ya, dengan cara ini maka proses demokratisasi atau pelaksanaan ekonomi kerakyatan itu sudah terlaksana ya dengan baik gitu. Saya kira Pak Dum Ya, secara garis besar ya karena waktu kita nggak banyak, Betul. ya, saya kira mudah-mudahan pas lah 15 menit. Ya, Lebih jadi sedikit. nanti kalau ada lebih sedikit, nanti kalau ada tanya jawab kita perdalam lebih lanjut. Ya, saya akhiri dulu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.